Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena kita hidup hari ini membuktikan Tuhan kita Emmanuel selalu menyertai kita. Ya, mari kita berdoa. Ya, Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk program The Vision for Nation ini Tuhan. Biarlah terus menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan yang mendengar. Mereka akan mengalami kuasa firman. Mereka akan mengalami penyertaan Tuhan. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka Tuhan. 100 kali lipat terjadi benih firman ini bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Ya, kabar baik untuk kita memulakan hari yang baru ini, dan temanya adalah keistimewaan anak-anak Tuhan. Satu kabar baik untuk kita pada saat ini bahwa kita ini anak Tuhan. Menerima hak anak Tuhan ini oleh karena saudara penebusan Yesus. Oleh karena Yesus mati untuk kita pada saat ini sehingga kita menjadi warisannya Tuhan saudara. Ya, kita ini anak raja, anak Tuhan. Ya, makanya hari ini saya ingin menyingkapkan tentang keistimewaan anak-anak Tuhan. Ya, mulakan hari ini ya sebagai otoritas anak Tuhan, Anda memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, kita boleh melihat ya keistimewaan anak-anak Tuhan ini dalam 1 Samuel bab 2 ayat 1 hingga 10. Renungkan firman ini. Kalau Hana ditolong, pasti Anda juga ditolong oleh Tuhan. Ya. Nah, dalam 1 Samuel bab 2 ayat 1 ayat 4 ayat 10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencomong musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Busur pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ya, yang pertama keistimewaan anak-anak Tuhan, ya, mereka selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, saudara. Itulah keistimewaan anak-anak Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, keistimewaan anak-anak Tuhan di mana Allah sendiri atau Roh Kudus akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita perlukan kekuatan untuk musim ini, saudara. Kekuatan ini memampukan kita terus melangkah, terus berjalan atau melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kekuatan yang datang daripada Tuhan ini akan memberi semangat yang baru, kekuatan yang baru, kantong anggur yang baru, pola pikiran yang baru, rancangan yang baru, saudara. Ya, kita perlukan Tuhan. Adakah Anda sadar pada hari ini Anda adalah anak Tuhan? Ada sumber kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda pada hari ini untuk memampukan Anda menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan Anda pada hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan melalui Roh Kudusnya dalam kehidupanmu hari ini. Makanya anak Tuhan yang sungguh istimewa, ada sumber kekuatan. Anda mampu melakukannya. Anda mampu ya merintangi setiap cobaan, tantangan dalam kehidupan kita hari ini. Yang kedua, dalam 1 Samuel 2 ayat 1, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencomokkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Kedua, Tuhan memberi pertolongan kepadanya dalam menghadapi musuh, saudara. Yohanes 10 ayat 10, musuh itu datang untuk membunuh, membinasa, saudara, untuk mencuri. Tetapi sebagai hak keistimewaan anak-anak Tuhan,
Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, saudara. Ini yang membuat kita tidak gentar dan takut. Inilah kabar baiknya hari ini, bahwa Anda ini telah ditebus oleh Yesus, warisannya Yesus. Kerajaan Allah itu selalu ada bersama dengan Anda pada hari ini, karena kita sudah dimanteraikan oleh Roh Kudus dan milik Yesus, saudara. Ya, walaupun dunia ini mengalami goncangan, tapi kita memiliki kerajaan surga yang tidak pernah goncang. Kerajaan surga yang memiliki kekayaan rohani jasmani luar biasa, yang dapat memampukan kehidupan anak-anak Tuhan. Pertolongan Tuhan yang harus kita percaya. Pertolongan manusia itu terbatas, tetapi pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, saudara. Kita melihat Nabi Daniel ditolong Tuhan daripada gua singa. Kita melihat Nabi Musa ditolong Tuhan. Kita melihat Yusuf ditolong Tuhan. Kita melihat Raja Daud ditolong Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan Emmanuel yang menyertai saya dan Anda, membuktikan keistimewaan anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menyediakan terbaik bagi kita. Tuhan memberi sukacita, damai, sejahtera. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup Anda hari ini, saudara. Andalkan Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan, saudara. Ya, pasti ada jalan keluar. Jangan risau. Pertolongan Tuhan itu tetap ya dan amin, tidak pernah terlambat. Akan berlaku pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu makanya bangkit. Anda adalah anak Tuhan. Anda sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh dengan harapan, saudara. Ya, itu makanya kabar baik untuk Anda pada saat ini. Yang ketiga, di dalam 1 Samuel 2 ayat 5 dan ayat 8. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anak akan menjadi layu. Ayat 8. Ia menegakkan orang-orang hina dari dalam debu. Ia mengangkat orang-orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Keistimewaan anak-anak Tuhan yang ketiga, Tuhan mengubah keadaannya yang tidak baik menjadi baik secara rohani dan jasmani. Haleluya, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia akan mengangkat orang miskin dari lumpur. Ini membuktikan Tuhan boleh mengubah keadaan. Kutuk menjadi berkat, saudara. Ya, Tuhan boleh mengubah keadaan kita hari ini, apa yang kita alami. Maka jangan risau, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tetap percaya akan firman Tuhan. Tetap percaya akan Tuhan, saudara. Tuhan ada di posisimu, akan mengubah keadaanmu yang tidak baik akan menjadi lebih baik, saudara. Ya, ya, memang di dunia ini kita mengalami penderitaan, tapi satu hari nanti bisa kita masuk ke hidup yang kekal surga. Kita akan mengalami hidup yang kekal, saudara. Sukacita, damai, sejahtera, sentosa yang luar biasa. Ya, ya, Tuhan akan mengubah keadaan kita. Yang dalam kegelapan akan mengalami terang Tuhan. Yang sakit akan menjadi sehat, sentosa, saudara. Haleluya. Hidup yang susah akan menjadi senang. Hidup yang tidak pasti akan mengalami kehidupan yang penuh dengan harapan. Dari kehidupan yang kekurangan akan menjadi yang lebih baik. Tuhan kita itu Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatu, saudara. Ya, di saat ya Tuhan menyertai Yeshua, saudara, para orang Israel, di saat mereka membuat kabut perjanjian, masuk ke sungai Jordan. Lihat, sungai Jordan boleh kering, saudara. Ya, itu membuktikan Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Karena Tuhan kita itu maha kuasa dan luar biasa dan dahsyat. Mari hari ini apapun keadaan Anda, apapun yang Anda alami,
Apapun persoalan hidupmu, saudara, tetap bersyukur. Tetap bersyukur di dalam susah, dalam senang, di dalam kaya, dalam miskin, dalam penderitaan, tetap bersyukur. Tuhan Maha Tahu, Tuhan ada bersama padamu hari ini. Mungkin manusia, saudara, tidak mengerti, tidak memahami keadaan Anda hari ini, persoalan Anda, tetapi kita memiliki Bapa di surga yang mengerti tentang kehidupan anak-anaknya hari ini. Itu makanya hari ini mari memandang Tuhan, fokus kepada Yesus, saudara, karena Yesus mati untuk Anda, menyelamatkan Anda, memberi pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan Anda pada saat ini. Ya, bangkit anak Tuhan, engkau adalah istimewa di hadapan Tuhan. Engkau memiliki keistimewaan sebagai anak Tuhan. Gunalah otoritas keistimewaan sebagai anak Tuhan itu dalam kehidupanmu hari ini. Segala sesuatu ada penyelesaiannya. Jangan membawa pikiran negatif. Mari membawa pikiran yang positif. Itu akan membuat hidup Anda lebih tenang dan membawa suasana sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Tuhan kita itu Maha Tahu, Maha Hadir, saudara. Ya, makanya mari datang menyerahkan seluruh pergumulanmu. Berserah penuh kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Pasti dia Tuhan yang akan menjawab. Haleluya. Yang terakhir, keistimewaan sebagai anak Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel 2 ayat 9. Ya, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Yang keempat, keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberi perlindungan. Haleluya. Kita hari ini perlukan perlindungan Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan tetap ya dan amin dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Keistimewaan sebagai anak Tuhan, Bapa sungguh mengasihi Anda. Membuktikan memberi anaknya Yesus mati untuk Anda dan saya. Bukan karena kekuatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh karena keperkasaan kita, oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat kemenangan demi kemenangan, penyelesaian demi penyelesaian, penerobosan demi penerobosan. Kita akan mengalami sukacita, damai, sejahtera. Sampai Hana mengalami sukacita pertolongan Tuhan dalam hidupnya, perlindungan Tuhan. Sehingga doanya dikabul oleh Tuhan. Kalau Hana dikabul oleh Tuhan, kita pasti hari ini yang Tuhan mati untuk kita, pasti lagi dikabul oleh Tuhan. Itu makanya hari ini kabar baik sebagai anak-anak Tuhan ada istimewa dalam kehidupan kita. Ya, mari hari ini bersendar selalu kepada Tuhan. Ya, mengakui bahwa hanya Allah saja yang layak mendapat pengagungan daripada manusia. Haleluya. Itulah sifat-sifat karakter kita sebagai anak Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan. Engkau sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan akan memberi pertolongan kepadamu, saudara, hari ini. Tuhan akan mengubah keadaanmu hari ini yang tidak baik menjadi sangat baik secara rohani jasmani. Tuhan akan memberi perlindungan yang nyata dalam hidupmu sampai Maranatha, saudara. Oh, haleluya, Bapa Syurgawi. Bapa, kami berdoa, Tuhan kau berkati saya anak-anak Tuhan yang mendengar pada hari ini. Setiap firman Tuhan ini teman terai digenapi terjadi atas hidup mereka, Tuhan. Bagi setiap kota-kota, bagi negeri-negeri hari ini, Bapa, kau berkati, engkau melindungi, engkau memberi kekuatan, keistimewaan sebagai anak Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka berjalan pada hari ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan hati yang sukacita, damai, sejahtera. Karena engkau Emmanuel, Allah yang menyertai mereka. Dan Roh Kudus sebagai penolong, pengajar, membantu umat Tuhan keluar dari setiap persoalan, berkemampuan, kekuatan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.